Assalamualaikum teman-teman. Ya, warga ngamuk ya. Ngamuk di sini artinya ya bereaksi teman-teman ya, bukan ya gini enggak ya, tapi bereaksi. Ya terkait pernyataan Habib Bahar bin Smith atau kritikan Habib Bahar bin Smith yang dilontarkan ya kepada Kang Deddy Mulyadi yang dianggap itu sangat-sangat berlebihan. Ya, sangat-sangat berlebihan teman-teman. Ya, kalau kita melihat video daripada ya Habib Bahar bin Smith, ya itu seakan-akan memang bukan seakan-akan ya ceramah. Ya, itu bukan lagi bentuk sebuah ceramah kalau kami duga, tetapi lebih kepada berorasi, ya, unjuk rasa atau bahkan ya memprovokasi ya umat untuk membenci golongan atau orang tertentu, teman-teman. Ya. Maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bahkan kalau kita ingat teman-teman ya, di video Habib Bahar bin Smith ini, itu dengan begitu ya lantangnya Habib Bahar mengatakan, ya menyebut nama dengan jelas Kang Deddy Mulyadi, bukan lagi inisial. Ya, bahkan di situ mengatakan bahwa Jokowi saja gua makan apalagi Deddy. Ya kurang lebih seperti itu kalau kita duga teman-teman. Ya. Dan ini ada yang menarik teman-teman. Rupanya warga Jawa Barat ini ya itu bereaksi. Ya, mereka ini merasa sudah kehabisan ya sabar. Ya mendengar pernyataan-pernyataan atau tingkah laku yang dilakukan oleh ya Habib Bahar bin Smith. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Dan sebenarnya bukan cuma warga Jawa Barat saja kalau kita mau lihat teman-teman ya. Ada begitu banyak daerah-daerah lain yang mereka itu membela ya sosok Kang Deddy Mulyadi. Nah, mungkin baiknya coba kita dengar ya bagaimana ya warga ya reaksi warga Jawa Barat ini menyikapi ya kelakuan daripada Habib Bahar bin Smith. Ya, dan ini videonya teman-teman. Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini. Katanya, Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini. Ya, semoga ini ya dilihat ya, didengar oleh Habib Bahar bin Smith. 1 lawan 1. 1 lawan 1 teman-teman. Kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga, Bahar. Kalau berani kamu lawan saya 1 lawan 1. Ayo. Tuh teman-teman. Ya, warga Jawa Barat menantang ya sosok Habib Bahar bin Smith. Tuh gimana nih? Ya gimana Habib Bahar bin Smith ini tuh, ada yang nantangin tuh. Ya, ada yang nantangin tuh. Coba ya, Masya Allah. Ya, kita lihat ya, semoga Habib Bahar bin Smith ya mendengar ya tantangan daripada ya saudara kita ini ya warga Jawa Barat ini. Duel. Di mana kita ketemuan, Bahar? Jangan cuma banyak ente. Ayo lawan saya, Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama apa bedanya kamu dengan Bahar? Aduh, subhanallah. Kamu itu, Bahar. Kamu itu sama seperti ucapan yang kamu katakan, yaitu ulama-ulama bersorban, yaitu Kiai ente itu, Bahar. Pedas sini teman-teman ya. Ini kritikan yang sangat pedas ini, bukan lebih kepada kritikan nih, tetapi ini merupakan bentuk ekspresi perasaan ya, yang selama ini mungkin sudah ditahan ya oleh beliau kepada Habib Bahar bin Smith ya. Begitu pedas teman-teman. Kalau kamu tahu, blog kamu itu. Kalau ente berani datang ke Banten, 1 lawan 1. Tuh Habib Bahar bin Smith. Ya, kalau berani datang ke Banten katanya. Ya. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Deddy Mulyadi kafir, musyrik, murtad. Di sini Kang Deddy Mulyadi menanggapi ya sebuah narasi-narasi yang menggambarkan atau ya menyematkan diri Kang Deddy Mulyadi itu pemimpin yang membawa kekafiran, pemimpin yang membawa kemusyrikan, teman-teman. Begitu ayeuna mah Allah. Ayeuna ya mana nanya ka warga kabeh. Ditinggalkeun Kang Deddy salila jeung ayeuna 6 tahun, Purwakarta pembangunanna leuwih alus apa leuwih goreng? Cicing. Ya. Kang Deddy Mulyadi bertanya ya tentang perubahan di daerah yang beliau pimpin. Kemudian dijawab oleh rakyatnya seperti apa tadi sudah kita dengarkan teman-teman. Sing jujur jawab, sing jujur. Nah, yang jawab jujur yang jawab ya, jawab yang jujur. Ditinggalkan ku Kang Deddy 6 tahun, pembangunan leuwih alus zaman Kang Deddy, leuwih alus geus Kang Deddy. Benar ya? Jalan alus iraha. Ini pengakuan langsung loh dari warga Jawa Barat sendiri. Bangunan alus iraha. Taman-taman alus iraha.
kebersihan aralus kiraha, pamimpin kebersihan deketin gimana? rakyat aralus kiraha, Ya. buriling kalau lemur gempungan aya hiburan teh, sok aya nu menang rezeki teh, aya bagi sembako teh, aya nu disunatan teh, aya nu dicecep disunatan teh, aya nu kawin dikawinkeun teh. Benar ya teh? Eta jalan Indorama terus menang apa apa kuring nu ngadatangan Indorama na ke komisi opat kene, tapi ka Indorama ngabangun jalan dirinya 10 miliar eta teh aing mah keureun jadi bupati ke bisa kene mantuan. Ya. Ya, Masya Allah. Kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Syirik mensyirikkan, ya sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa. Ya, yang biasa dilakukan oleh setiap orang di zaman sekarang ini, teman-teman. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat, kan? Oke. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat, gitu loh. Setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu Iya. loh. Saya Gus Dur sama kan sesat. Oke. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Beliau pengagum ya, Gus Dur ya, Cak Nur dan sebagainya tadi. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Qur'an ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan saya ke Sunda. Nah, ketika ke Sundaan pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan? Ya, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan ya bangsa beliau atau kebudayaan daerah beliau itu selalu diidentikan dengan kemusyrikan, teman-teman? Selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Selalu diidentikan bertentangan dengan agama. Bertentangannya di mana? Ya, Itu yang bertentangannya menjadi di mana? pertanyaan saya. Tetapi Oke. ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Ya itulah tadi teman-teman ya, sudah kita dengarkan ya, bagaimana reaksi ya dari salah seorang warga Jawa Barat ya terhadap sosok Habib Bahar bin Smith. Ya, mungkin ya beliau lah merupakan ya di antara begitu banyak orang-orang yang mereka ini ya mungkin gedek ya, merasa ya nggak habis pikir ya, bahkan geleng-geleng kepala ya melihat kelakuan daripada sosok Habib Bahar bin Smith ya, yang seakan-akan yang merasa sok jago. Seakan-akan ya bisa melakukan segalanya di negara kita ini yang notabene berlandaskan hukum. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi ya salah satu warga itu tadi ya, saudara kita dari warga Jawa Barat itu tadi. Ya, beliau itu mengungkapkan sebuah ekspresi hatinya sebenarnya, teman-teman. Ya, karena beliau merasa ya ini sosok Habib Bahar bin Smith ini kok begitu amat gitu loh dalam mengkritik ya Kang Deddy Mulyadi. Ya, bahkan juga mungkin kita ingat Ustaz Alfian Tanjung ya, bahkan di situ narasinya yang menggambarkan seakan-akan Kang Deddy Mulyadi itu ya sebagai sosok musuh Islam yang dipersiapkan untuk tahun 2029. Ya, kemudian ditampilkanlah ya video-video bukti-bukti dari sumber-sumber berita yang dimana Kang Deddy Mulyadi ya itu justru menghidupkan nilai-nilai ya, nilai-nilai agama ya Hindu. Ya, kalau kita lihat di video itu ya, mulai dari yang kain itu kan hitam putih, kemudian adanya kereta kencana, kemudian dikasih sajen, ya kemudian Kang Deddy juga ya terlihat di situ dinarasikan seolah-olah ya itu beliau itu ya mengagung-agungkan Nyi Roro Kidul. Ya. Jadi video-video yang viral itu ya itu dinarasikan bahwa seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar pemimpin yang mengajarkan kemusyrikan untuk rakyatnya, untuk warganya. Ya. Kemudian Habib Bahar bin Smith juga ya dengan terang-terangan mengatakan ya Jokowi aja gua sebut ya apalagi Deddy, ya iblis pun gua makan ya apalagi Deddy. Ya, coba bahkan di video di salah satu narasi yang lain ya Habib Bahar bin Smith ini itu tidak ragu ya dan tidak gentar ya untuk menghadapi Kang Deddy Mulyadi sekalipun beliau itu harus masuk penjara. Ya coba ini apa coba? Sebenarnya Habib Bahar bin Smith ini itu ingin beliau itu mengajarkan kepada kita ini apa? Apakah kita ingin diajar sok jagoan? Ataukah kita ingin diajar sebagai sosok pribadi muslim yang harus berani memberantas ya kemungkaran?
Ya, tetapi apapun itu teman-teman ya, apapun itu saya tidak ingin menjawabnya karena saya yakin Anda pun sudah bisa menilai sendiri. Kalau ceramah yang modelan seperti itu yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith itu lebih tepat bisa kita sebut sebagai ceramah, ya pengedukasian kepada kita atau justru ya mengkompor-kompori kita. Itu saya rasa kalian sudah bisa membanding dan bisa menilai sendiri teman-teman. Ya. Dan saya yakin beliau ya tadi satu warga yang mengatakan seperti itu dengan kritikan pedas yang dilontarkan ya, bahkan tantangan yang ditujukan untuk Habib Bahar bin Smith itu hanya satu dari sekian banyak mungkin orang-orang yang mereka itu sebenarnya sudah ya enek ya gedek sama sosok Habib Bahar bin Smith, khususnya dalam beliau berceramah. Ketika beliau berceramah yang seakan-akan semua orang itu ya, nggak ada takut-takutnya beliau itu ya, seakan-akan semua orang itu nggak dianggap. Ya, oke lah kalau misalkan Habib Bahar bin Smith tidak memiliki rasa takut, ya, rasa gentar terhadap seseorang, ya oke lah. Tetapi minimal kita hargai orang tersebut. Ya. Apalagi Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok publik, ya, public figure dan sosok pemimpin, salah satu pemimpin di negeri ini, ya, salah satu pemimpin di daerah negeri ini. Nah, harusnya kita hargai itu. Ya kita boleh mengkritik, ya kita boleh mengkritik, ya tetapi tentu disampaikan dengan cara adab yang baik. Ya, beretika dan lain sebagainya tanpa harus kita ini dikompor-kompori dan lain sebagainya ya. Karena kalau seperti itu teman-teman, maka yang terjadi adalah ya seperti ini, akan ada begitu banyak timbul reaksi daripada warga Jawa Barat yang mereka ini ya justru membela Kang Deddy Mulyadi, ya justru ya berbalik arah ya, yang awalnya mungkin sebelumnya ini ya mereka kagum terhadap sosok Habib Bahar bin Smith, ya justru berbalik arah ya mereka membenci Habib Bahar bin Smith ini. Karena apa? Ya karena kelakuannya, karena lisannya teman-teman, yang seakan-akan sok jago, yang seakan-akan yang lain itu nggak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Habib Bahar bin Smith. Ya coba teman-teman. Ya apakah ini Habib Bahar bin Smith ini tidak memperhatikan hal itu? Ya, dalam berdakwah itu ada fikihnya. Kita menyampaikan pesan, ya sekalipun pesan itu benar, tetapi cara yang kita sampaikan itu untuk menyampaikan kebenaran itu caranya keliru, ya maka orang lain akan menerima salah teman-teman. Ya salah satu contohnya ini juga. Coba kalau sekarang begini gimana? Warga Jawa Barat itu tadi ya nantang Habib Bahar bin Smith ini. Ya coba ya saya nggak tahu ya apakah video ini sudah sampai kepada Habib Bahar bin Smith ya, orang yang nantang ini ya. Apakah Habib Bahar bin Smith ini itu sudah mengetahui bahwa ada orang yang menantang diri beliau? Ya, dan apakah beliau dengan secara gentle untuk menyanggupi tantangan beliau? Warga Jawa Barat itu tadi ya, saya wallahu alam kalau soal itu. Ya tetapi dari sini kan kita umat ini akan ya menunggu nih. Dan sekali lagi akan membuktikan kepada kita apakah benar ya, sekali lagi apakah benar-benar Habib Bahar bin Smith itu orang yang gentle, kesatria, sesuai yang ia ucapkan selama ini, yang gemur-gemurkan ia selama ini, tidak takut apapun segala rintangan. Nah coba kita lihat ya, setelah ada orang salah satu warga Jawa Barat yang menantang beliau ini, apakah beliau akan menyanggupinya atau justru akan ya mendiamkannya? Kalau mendiamkannya ya berarti sudahlah, sudah amat sangat jelas ya dalam pandangan kita bahwa sosok Habib Bahar bin Smith, oh ternyata seperti itu. Ya. Jadi yang selama ini mungkin asumsi-asumsi yang beredar atau opini-opini yang beredar bahwa sosok Habib Bahar bin Smith itu hanya garang ketika di ceramah atau di podium, ya, itu bukan merupakan sesuatu hal yang bisa dianggap ya omong kosong belaka. Ya kalau seandainya beliau diam. Ya. Tetapi apapun itu teman-teman ya apapun itu semoga ya semua keadaan itu baik-baik saja sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Anda boleh saja mengkritik Kang Deddy Mulyadi tetapi tentu cara yang baik dong. Ya, kemudian silahkan sampaikan fakta-fakta ya kayak kemarin itu kan, bahwa Kang Deddy ternyata yang katanya mau menghidupkan ya nilai-nilai budaya Sunda tetapi justru dianggap itu nilai-nilai budaya ya agama Hindu dan lain sebagainya. Ya, ataupun ya mau sampaikan hal-hal yang lain silahkan. Ya, karena kita ini bebas dalam kutip bebas ya mengkritik pemerintah, tetapi tentu sesuai dengan koridor yang ditetapkan, sesuai dengan ya batasan-batasan yang telah ditentukan, ya, telah ditentukan. Dan seperti biasa ya, gimana menurut kalian nih, ya khususnya warga Jawa Barat, ya apakah kalian sependapat ya atau mendukung tentang ya sosok salah satu warga kita ini, ya yang beliau ini menantang atau bahkan tidak menyukai sosok Habib Bahar bin Smith ini, atau justru kalian berada di pihak Habib Bahar bin Smith? Ya, coba ya kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Ya, sampaikan aspirasi kalian. Ya siapa tahu ya aspirasi kalian atau unek-unek kalian yang kalian komen, yang kalian tulis di kolom komentar kita di bawah, itu bisa kami baca dan kami teruskan.
Ya, syukur-syukur bisa dibaca oleh orang yang bersangkutan yang kita maksud. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.